Para kanca misteri Timur Bumi, kita akan melanjutkan membaca mistik Islam kejawen Raden Ngabehi Ronggowarsito dalam Serat Wirid Hidayat Jati. Bagi para kanca misteri Timur Bumi yang belum menyimak video-video sebelumnya, linknya ada di deskripsi atau ke playlist Serat Wirid Hidayat Jati. Silahkan disimak dan disarankan untuk menyimak terlebih dahulu video-video sebelumnya karena ini dibacakan secara runut para kanca misteri Timur Bumi. Kita akan langsung saja melanjutkan membaca Serat Wirid Hidayat Jati Raden Ngabehi Ronggowarsito. Setelah yang satu ini, jangan tidak percaya pada sesuatu yang belum kalian percaya. Bapa Adam, Bapa Angkasa, Bapa Pertiwi, Kula Angkasa, Sakang Pahan, Saringane, Sawi, Saranaga, Gampil, Sarining Gampil, Kesanala, Yahu Allah, Yahu Wirid tentang hakikat hidup, bab 5. Ajaran wirid tentang hakikat hidup yang bijaksana terhadap kesempurnaan sangkan parang, kemuliaan dalam keadaan jati yang bersumber dari sabda, yang bersumber dari Allah Ta'ala, pada masa dahulu dirahasiakan serta menjadi larangan oleh para wali. Sekarang dijelaskan semua agar dapat mengetahui yang disebut asal kejadian sampai kesempurnaan ajal seperti di bawah ini. Yang pertama, asal kejadian makhluk dari firman Allah Ta'ala seperti gambar ini. Artinya, roh rohani bercampur roh jasmani, bertambah dari kodrat Allah Ta'ala, kemudian menetes jatuh di bumi suci pada waktu dalam perut ibu berwujud seperti gambar angka 1. Sesudah berumur antara sebulan berwujud seperti gambar angka 2. Artinya, sudah bertambah dari Nabi Muhammad konta, karenanya pada waktu dalam bumi suci atau kandungan sudah dapat bergerak. Sesudah berusia antara 2 bulan, berwujud seperti gambar angka 3, yakni sudah bertambah dari Nabi Muhammad warna, karenanya dalam kandungan sudah dapat berdenyut seperti manusia. Sesudah berusia antara 3 bulan, berwujud seperti gambar angka 4 dari firman Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad, bertambah kulit. Oleh karena itu, dalam kandungan sudah dapat bergerak, peribahasanya idam-idam kaworan dari kodrat Allah Ta'ala. Sesudah berusia 4 bulan, berwujud seperti gambar angka 5 dari firman Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad, bertambah otak. Oleh karenanya, dalam kandungan sudah punya keinginan. Setelah berusia antara 5 bulan, berwujud seperti gambar angka 6 dari firman Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad, bertambah otot atau urat. Oleh karena itu, dalam kandungan sudah dapat bergeser perlahan-lahan. Sesudah berusia antara 6 bulan, berwujud seperti gambar angka 7 dari firman Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad, bertambah tulang. Karenanya
dalam kandungan sudah dapat naik turun dan berbalik para kanca. Istri Timur Bumi. Setelah berusia antara 7 bulan, berwujud seperti gambar angka 8 dari firman Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad, bertambah rupa, mendapat tambahan dari kodrat Allah Ta'ala seperti rambut, darah, dan daging. Sesudah berusia antara 8 bulan, berwujud seperti gambar angka 9 dari firman Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad, yakni saudara yang 4-5 pusar sudah diterapkan dalam perut calon anak atau bayi. Keterangannya seperti di bawah ini para kanca. Yakni saudara yang 4-5 pusar sudah diterapkan dalam perut calon anak atau bayi. Keterangannya seperti di bawah ini. Yang pertama, kakawah atau air ketuban. Yang kedua, bungkus. Yang ketiga, ari-ari atau plasenta. Yang keempat, darah. Penjelasannya, kakawah artinya menjadi pengasih, bungkus menjadi kekuatan, darah artinya walias mati. Maka hendaklah diketahui, kakawah malaikat Jibril, bungkus malaikat Mikail, ari-ari malaikat Israfil, darah malaikat Israel. Jibril berada pada kulit, Mikail berada pada tulang, Israfil berada pada otot, Israel berada pada daging. Akhirnya selamat sentosa tidak kelihatan karena kodrat Allah Ta'ala. Setelah berusia antara 9 bulan, berwujud bayi dari firman Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW, 4 hal yang diterapkan dari Tuhan dengan kodrat Allah Ta'ala seperti di bawah ini. Yang pertama, budi. Yang kedua, rasa. Yang ketiga, angan-angan. Yang keempat, hidup. Kemudian Nabi Muhammad SAW menambahnya, ambuh disertai bacaan syahadat jati, artinya mantap. Arti syahadat jati yang telah makrifat pada zatullah, harap teguh hatinya terhadap zat yang tidak akan mati. Bersabda Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW, berkenan mengatur istana yang berada dalam dada manusia. Di dalam dada ada hati, di antara hati ada jantung, dalam jantung ada budi, dalam budi ada jinem, dalam jinem ada suksma, dalam suksma ada rasa, dan dalam rasa itu aku. Tidak ada Tuhan selain aku. Setelah itu wujud bayi seperti gambar angka 10. Akhirnya dibuka kodrat Allah Ta'ala, lahir dari kandungan dan menangis. Keadaannya dapat disebut hidup dalam zaman maha mulia. Apabila bayi lahir dari dalam kandungan setelah 10 atau 11 bulan, berarti kekeliruan perhitungan karena pada waktu mengeluarkan rasa tidak diperhatikan. Diperhatikan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW agar menyertai hijab zat yang elok untuk menentukan lahir dari kandungan ibu dalam 9 bulan. Di situ kotoran tahi tahun dan tahi kalong atau cacing kalung dan cacing tembaga yang akhirnya mendatangkan lawamah. Wallahu a'lam. Harap diketahui tanggalnya syahadat, purnamanya syahadat, panglongnya syahadat, dan patinya syahadat. Tanggal syahadat ialah adanya manusia, karena ada pada keadaan manusia tentang adanya Allah Ta'ala menjadi kenyataan para kanca. Purnama syahadat adalah hati yang jernih. Jernih artinya tidak ada wujud. Keduanya berada pada Allah Ta'ala, zat yang meliputi kedua
keadaan. Panglong syahadat artinya roh yang sempurna. Roh itu rasa Allah. Artinya tidak ada hakikat roh selain keadaan Allah Ta'ala yang menjadikan lenyapnya sesuatu. Arti panglong masih berada pada zaman ahadiyat. Pati syahadat adalah rasa yang datang pada Allah Ta'ala. Arti pati tidak ada, yakni patinya nafsu pada Allah Ta'ala yang kekal. Di bawah ini kesempurnaan laku 5 perkara para kanca, yakni yang pertama sempurna niat, yang kedua sempurna takbir, yang ketiga sempurna syahadat, yang keempat sempurna sakarat, yang kelima sempurna hidup. Sempurna niat artinya tanpa ada kemauan. Kemauan hamba yang ditambahi sifat muridan jadi lenyap. Sempurna takbir artinya tidak mempunyai penglihatan, jadi telah hilang penglihatan hamba yang sesungguhnya dalam Tuhan. Sempurna syahadat artinya hamba tanpa memiliki kehendak adalah anugerah Allah Ta'ala. Sempurna sakarat artinya pati itu tidak ada, kembali pada hakikat hidup ditambah oleh sifat hayun. Sempurna hidup artinya tidak ada hidup, tetapi hanya zat saja yang nyata. Arti zat yakni aku. Maka hendaklah diketahui ada manusia sempurna. Ada manusia yang sempurna dalam keadaan jati yang bersifat makhluk kembali pada zaman masing-masing seperti tersebut di bawah ini para kanca. Setelah menginjak alamnya sendiri yang telah berwujud menjadi satu karena lepasnya nyawa kembali dalam tanazalul taraqi seperti tersebut di bawah ini. 1. Cahaya turun kembali berkilauan ke alam insan kamil. 2. Budi turun kembali ke alam ajsam atau badan. 3. Rasa turun kembali ke alam mitsal. 4. Konta turun kembali ke alam arwah. 5. Warna turun kembali ke alam wahidiyat. Kemudian yang keenam, ambu turun kembali ke alam wahdat. 7. Angan-angan turun kembali ke alam ahadiyat. Ahadiyat. Kemudian yang kedelapan, hidup turun kembali ke alam insan kamil dan kembali sempurna, terang benderang dari kodratku. Seperti itu para kanca misteri timur bumi. Kita akan melanjutkan membacakan membacakan Serat Wirid Hidayat Jati di video-video selanjutnya para kanca misteri timur bumi. Dan kami ucapkan terima kasih yang besar-besarnya buat para kanca yang sudah subscribe, dan bagi yang belum subscribe silahkan subscribe para kanca, karena akan membantu kami semangat dalam membuat konten-konten berikutnya. Dan jika dirasakan bermanfaat, silahkan sebarkan, share seluas-luasnya para kanca misteri timur bumi. Kita akan kembali membaca Serat Wirid Hidayat Jati Raden Ngabei Ronggowarsito di video-video selanjutnya. Akhir kata dari kami misteri timur bumi, jangan tidak percaya pada sesuatu yang belum kalian percaya. Misteri